A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kita bisa ketemu lagi ya dalam suasana yang sangat berbahagia ini. Kita bisa melanjutkan cerita santai kita, tafsir tematik seputar Quran, seputar hadis dan Islam pada umumnya. Kebetulan kali ini yang akan kita kaji adalah seputar hal-hal metafisik ya, sihir milenial ya, tentang jin, tentang iblis, tentang setan dan lain seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini saya ingin cerita tentang jin, ya, jin yang dianggap gaib metafisik yang itu ada di tradisi atau agama Hindu, ya, Hindu Buddha. Lah, nanti kita coba bandingkan dengan jin atau keyakinan yang ada di dalam Islam. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Weda ya. Weda itu kitab suci umat Hindu ya. Di sini ada beberapa poin-poin yang sudah saya catat. Ada sebuah keyakinan di dalam Weda Hindu itu yang istilahnya adalah Suro dan Asuro ya, atau Sura dan Asura ya. Jadi Sura itu dianggap sesuatu yang gaib metafisik, jin ya, gaib metafisik yang sifat baiknya itu dominan, itulah suro ya, atau sura. Nah, sedangkan lawannya yaitu adalah asura ya. Asura ini adalah makhluk halus gaib metafisik, jin ya, yang model seperti itu, yang dianggap sifat jahatnya itu lebih dominan daripada sifat baiknya. Meskipun dua-duanya baik Suro maupun Asuro itu menyembah Mahadewa ya. Mahadewa itu nama yaitu Siwa ya. Di agama Hindu itu ada istilahnya Trimurti ya. Mahadewa atau Tuhannya orang Hindu itu ada istilahnya dengan Trimurti ya. Yang itu ada Siwa, kemudian Brahma dan Wisnu. Terutama Mahadewa atau Tuhan itu, Mahadewa lebih menunjuk pada nama Siwa itu ya. Nah, para dewa ini yaitu Suro yang baik itu tadi, yang diyakini para dewa itu punya sifat baik ya, itu namanya antara lain ya Prajapati, Astavasu, Aditya, Genderuwa, para pitra atau roh leluhur dan lain-lain. Jadi di sini disebutkan rekan-rekan sekalian, salah satu nama Suro ya, Suro tadi apa? Makhluk gaib, halus, metafisik yang sifat baiknya itu dominan, yaitu ada di sini nama Genderuwo ya. Genderuwo atau Gandarwa itu artis kayangan menurut versi Hindu ini ya. Nah, dan juga para pitra yakni roh leluhur itu bisa menjadi Suro ya. Jin, gaib, metafisik, makhluk halus itu ya. Jadi genderuwo yang kita kan sering itu ya. Maksud saya itu mengecek keislaman kita, keyakinan Islam kita, apakah ada campur aduk dari agama lain atau tidak ya. Kalau agama lain itu ya terserah, beragama itu pilihan, hak prerogatif setiap orang. Misalkan Anda kepingin beragama Hindu ya silakan ya. Itu hak prerogatif Anda. Tetapi kita sebagai orang Islam ya, kita mencoba melihat keyakinan kita, adakah campur aduk dari keyakinan Hindu itu. Lah, di sini ada genderuwo ya. Nah, kita sering itu genderuwo gitu ya. Lah ternyata ini adalah keyakinan Hindu rekan-rekan sekalian ya. Dan juga para pitra itu roh leluhur itu diyakini adalah Suro ya. Yaitu makhluk halus, gaib, metafisik yang sifat baiknya itu dominan. Nah, sebaliknya rekan-rekan sekalian ada Asuro tadi yang sifat jahatnya itu dominan ya, Asuro.
Nama-namanya seperti Durga Suro atau Durga Sura, Taka Sura, dan lain-lain. Ya. Jadi dikisahkan dua-duanya itu menyembah Mahadewa, ya, menyembah Siwa, Wisnu, Brahma itu, ya, dua-duanya. Tetapi Asuro ini menyalahgunakan, katanya ya, menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Mahadewa itu. Yaitu malah Asuro ini malah menyalahgunakan, ingin menguasai surga, yaitu alam para dewa. Dia ingin menguasainya. Ini yang penyalahgunaan itu, ya. Kemudian menurut keyakinan Hindu juga, ya, Trimurti atau Siwa, Brahma, Wisnu, Tuhannya orang Hindu itu bersemayam di Gunung Himalaya, rekan-rekan sekalian. Ya, di pegunungan Himalaya. Himalaya itu sederetan gunung yang tertinggi, gunung-gunung tinggi di Asia, seperti Gunung Everest, ya, yang membentang mulai dari Pakistan, India, Nepal, Bhutan sampai ke Tiongkok atau Cina itu, ya, sampai melewati 5 negara itu. Jadi menurut keyakinan Hindu itu Mahadewa itu bersemayam di pegunungan itu, gitu ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, jadi hubungan antara Suro dan Asuro, ya, Sura dan Asura, kata ini keyakinan Hindu lagi, ya, itu hubungannya protagonis atau hubungannya itu bertentangan atau pertentangan. Jadi selalu konflik antara Suro dan Asuro ini. Kemudian diyakini juga oleh keyakinan Hindu itu manusia itu bisa menjadi media penjelmaan dari Suro dan Asuro itu, ya. Nah, di tradisi Bali, kebetulan rumah saya itu dekat dengan Bali, ya. Biasanya kalau maghrib itu ibu saya di Banyuwangi itu bilang, ayo melbuo, masuk di rumah, ya. Nanti kamu kalau nggak masuk, nanti ada samar wulu. Apa itu samar wulu? Lah itu, samar wulu itu ya hantu atau jin itu, kata ibu saya. Itu yang bisa menyerupai wajah-wajah saudara-saudara saya atau orang-orang yang saya cintai, orang-orang dekat saya yang saya kenal gitu. Kemudian saya bisa dibawa dan tidak bisa pulang lagi gitu. Nah, itu kata ibu saya itu dulu gitu, kalau maghrib ayo masuk gitu. Nanti kamu dibawa samar wulu katanya. Nah, di tradisi Bali, ya, yang di situ juga ada istilahnya samar agung untuk menamai asuro-asuro itu, menamai makhluk halus yang jahat tadi itu, ya. Ada namanya samar agung, ya, ternyata, ya. Ada namanya wong samar, ya. Kemudian sang wengi, pekak wengi, ya. Memang diyakini itu malam itu, keliarannya itu pada waktu malam dan keluarnya itu pada waktu maghrib, sejak maghrib itu, ya. Ini tradisi Bali, ya, yang memang kental Hindu di situ. Kemudian Asuro itu memiliki pasukan, ya, namanya adalah Kala. Ada Kala Dengen, ada Kala Mertiu, dan lain-lain seterusnya. Jadi Asuro yang jahat itu, jin goib metafisik itu, kata keyakinan Hindu itu memiliki pasukan yang disebut dengan Kala, ya, Kala Dengen, Kala Mertiu, dan lain seterusnya itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kaum Kala itu, kaum Kala yang tadi pasukannya Asuro, ya, makhluk jin yang sifat jahatnya itu lebih dominan, ya, itu sering mengganggu ritual keagamaan orang-orang Hindu, ya, diyakini seperti itu. Jadi karena Asuro Kala itu tadi suka mengganggu peribadatan ritual orang-orang Hindu, maka dibuatlah persembahan, ya. Dibuatlah semacam persembahan, tujuannya memang supaya tidak mengganggu itu. Jadi supaya umat Hindu itu tenang beribadah, supaya tidak diganggu dengan jin halus yang jahat itu, yakni Asuro, maka dibuatlah persembahan, ya. Yang itu disebut dengan Banten Caru, ya. Itu nama persembahannya yang disebut dengan ritual Banten Caru. Nah, terus untuk supaya memudahkan persembahan, ritual persembahan kepada Asura-Asura itu supaya tidak mengganggu ritual-ritual ibadahnya orang-orang Hindu, maka dibuatlah namanya sebuah tempat suci, ya, yang itu memang sengaja bertujuan untuk mempersembahkan untuk para Asura tadi itu supaya nggak mengganggu itu, yang disebut dengan Palinggih, ya.
Nah, rekan-rekan sekalian, konsep jin Asura dengan manusia atau orang-orang Hindu tadi, ya, itu adalah konsepnya itu persahabatan. Ya, jadi bisa bersahabat antara manusia dengan Asura itu tadi, atau Kala itu tadi, atau makhluk gaib, metafisik, makhluk halus ya. Yang jahat itu, yang jahatnya dominan, itu manusia menurut keyakinan Hindu itu bisa bekerja sama atau persahabatan. Jadi supaya tidak tadi ya, supaya tidak mengganggu, diberikanlah banten caru di atas palinggi ya, persembahan itu supaya Asura itu tidak mengganggu. Jadi bisa bersahabat itu menurut keyakinan Hindu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita orang Islam misalkan ada keyakinan bahwasanya manusia itu bisa bekerja sama, bersahabat dengan jin. Nah, hati-hati nih. Ini adalah keyakinan Hindu. Ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalau kita orang Islam, kalau kita cari di Quran memang tidak ada. Ya, kalau agama Hindu memang itu persahabatan antara Asura, Kala tadi, hubungannya itu bisa bersahabat gitu ya. Sekali lagi ini adalah keyakinan Hindu ya. Kita sebagai umat Islam mesti melihat ini gitu, mewaspadai, mengamati keyakinan kita sendiri. Dari mana asal keyakinan kita itu sejatinya ya. Kemudian diyakini juga rumah Sang Wengi tadi ya, yang tadi katanya Samarwulu, Samar dan samar-samar yang tadi itu ya. Rumah Sang Wengi ya, rumah Sang Wengi itu dipahami atau diyakini sekali lagi oleh umat Hindu ada di pohon tua, itu rumahnya Sang Wengi itu. Terus ada di rerumputan tua ya, ada di rerumputan tua, ada di bukit, ada di goa, di jurang dan lain seterusnya. Ya, sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini adalah keyakinan Hindu ya. Kalau ada kawan beragama Hindu meyakini itu silakan. Kita kita umat Islam ya, ini dalam konteks kajian Islam ingin melihat orang Jawa ini ingin melihat adakah keyakinan itu di dalam diri kita sebagai umat mukminin muslimin ya. Kemudian tempat keramat ya. Jadi kalau ada tempat-tempat keramat, keyakinan sebuah tempat itu keramat ya, atau sebuah benda-benda itu ada keramatnya ya, yang bisa memberikan energi gaib, metafisik ya, magis, itu juga keyakinan Hindu rekan-rekan sekalian ya. Jadi itu juga keyakinan Hindu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi kita mencoba melihat itu semua ya, catatan-catatan tadi, bagaimana keyakinan-keyakinan itu berpengaruh atau tidak di dalam kita sebagai umat Islam, muslimin dan mukminin ini ya. Saya kira untuk kesempatan ini itu dulu yang bisa saya ceritakan. Insya Allah analisisnya lebih jauh akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Kali ini saya cuma ingin mendeskripsikan itu dulu. Terkait waktu tentu saja ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.